Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan ini saya mau berbagi sedikit pengalaman tentang berbudidaya ikan nila ya sobat. Jadi untuk sobat yang baru bertemu atau menemukan channel saya ini, jangan lupa didukung ya dengan cara di like, komen, dan di subscribe tentunya. Nah, kali ini tanpa banyak panjang, kita langsung saja masuk ke tahap kolam ya sobat. Nah, di sini kebetulan saya ada kolam dengan panjang 3 meter dan lebarnya ada di 2 meter sobat. Nah, untuk kolam ini saya bagi menjadi dua ya. Untuk kolam yang sebelah sini saya kasih di 1 meter dikali 2 meter untuk lebarnya ya sobat. Nah, dan kolam yang ini ada di 1,5 meter dan untuk lebarnya di 2 meter. Nah, berapa sih Bang banyaknya atau kapasitas untuk satu persatu kolam ini? Nah, untuk kolam yang ini untuk pembibitan saya, ini saya kasih kurang lebih ada 400 ekor ya sobat. Dan yang ini ada di 200 ekor karena ini ukurannya udah cukup lumayan besar-besar ya sobat. Nah, kolam ini saya menggunakan sistem RAS atau yang biasa disebut dengan resirkulasi aquaculture system. Dengan memanfaatkan air yang ada, kita filtrasi menggunakan chamber-chamber filter ini ya sobat, menggunakan filter mekanik dan filter biologisnya, lalu kita putar kembali ke kolam-kolam sobat. Nah, hal apa saja yang kita butuhkan untuk persiapan kolam? Yang pasti kita harus menyiapkan aerator. Untuk aeratornya seperti ini sobat. Nah, ini untuk aerator untuk menambah kadar DO ya di dalam kolam. Dan dikarenakan saya menggunakan sistem RAS, jadi saya juga menggunakan pompa untuk memutar air kembali sobat. Nah, untuk cara menghitung volume, sobat bisa melihat video saya sebelumnya ya. Dikarenakan di video saya sebelumnya sudah saya bahas tentang cara menghitung volume air dan berapa idealnya ikan yang harus kita tebar per meter kubik ya sobat. Nah, lanjut kita ke tahap pembahasan bibit ikan nila ya sobat. Nah, pastikan ketika kita membeli atau mengambil bibit untuk kita pelihara atau untuk kita besarkan, pastikan bibit itu berasal dari petani yang sudah terpercaya ya, dengan cara memiliki sertifikat. Dan pastikan untuk ikan atau bibit yang mau kita pelihara ini tidak terlalu jauh untuk posisi pengambilan atau pengirimannya ya sobat. Ambil dari petani-petani terdekat dari lokasi sobat-sobat berbudidaya atau ingin melakukan budidaya itu. Dikarenakan ketika kita mengambil bibit dari petani terdekat itu tanpa kita sadari juga kita bisa untuk berbagi ilmu atau sharing atau menjadi apa ya dibilang mentor untuk kita berbudidaya selanjutnya. Nah, ketika kita mengambil bibit nila di lokasi dekat, kita juga tanpa kita sadari kita juga mengurangi resiko kematian pada bibit ya. Karena bibit yang kita ambil dari petani kita yang dekat itu mengurangi resiko ikan stres ya. Resiko ikan stres yang mengakibatkan banyaknya kematian pada ikan kita sobat. Nah, banyak sobat-sobat yang bertanya kenapa ikan saya pada mati sebelum kita menebar bibit ikan ini ke ke kolam pembesaran. Pastikan untuk bibitnya sudah kita karantina terlebih dahulu ya sobat, untuk menekan kematian ikan. Dikarenakan bibit yang baru sampai itu belum bisa kita pastikan sehat semua, ada bekas luka dari sortir, stres dalam perjalanan. Jadi fungsinya kita karantina itu untuk menghilangi luka-luka atau
menyembuhkan luka-luka pada ikan-ikan kita yang kita baru ambil dari pembibit atau penyedia bibit. Bahas ke air ya sobat, banyak sekali untuk sobat-sobatku dalam berbudidaya ikan itu tidak memperhatikan tentang kekuatan air atau manajemen air ya. Biasanya melakukan pengurasan 100% pada kolam, padahal airnya juga masih bagus. Total itu sebenarnya tidak bagus ya, karena kan ikan kita itu juga perlu beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Jadi ketika kita menguras air total lalu kita isi airnya kembali, ya pastinya ikan butuh beradaptasi ulang. Cara kita untuk menguras air itu cukup lakukan 25 atau 20% setiap hari saja sobat. Nah, dikarenakan saya menggunakan Sisteras, ini untuk air sama sekali tidak saya ganti sobat dari awal sampai di usia panen ya. Jadi saya cuma membersihkan di chamber filtrasinya saja. Oke sobat, sekian video dari saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe ya, supaya channel ini bisa berkembang dan memberi informasi-informasi terbaru tentang budidaya ikan nila skala rumahan. Terima kasih sobat.